Rahayu Pak D. Rahayu Mbak. Ini kita ngobrol-ngobrol ini juga bahas aksara urip. Aksara urip ya Mbak ya. Onocoroko ini sudah menginjak ke aksara Jo ya Mbak. Jo. Jo ya. Betul. Iya. Catatan saya itu aksara Iya. Jo ya sekarang ya. Sudah sampai aksara Jo. Terus, Nah, ini gimana, juga ada dari salah seorang netizen yang ingin menanyakan Pak D. Namanya ini kemarin kalau nggak salah itu Mbak Sulis. Mbak Sulis. Iya. Yakin, Mungkin Mbak, ya? Masa Sulis laki-laki loh, Mbak ini, Mbak. biasanya namanya Sulis itu kelanjutannya Sulistiowati. Ya, Sulistiorini. Gitu ya. Ya mungkin karena di situ cuma terlihat huruf R aja. Iya. Tanya apa? Tanya huruf apa Mbak? Mbak S. Sulisnya tanya apa Mbak? Iya. Ini loh, masalah huruf aksara Jawa ini, Iya Mbak. penjabarannya ini apa seperti penjabaran-penjabaran dari kitab-kitab lain yang ada tingkatannya seperti syariat, torekot, hakikat, makrifat itu kira. Kalau di Honocoroko ini bagaimana Pak D? Itu ya Mbak ya. Apa ada juga? Kalau bisa ya tingkatannya yang tinggi-tinggi. Iya. Iya. Saya tahu itu. Iya. Arah omongannya Mbak Sulis itu kemana tahu saya. Iya, iya. Oke, saya jabarkan ya Mbak ya. Oke. Salam rahayu, Rahayu, salam kenyataan, rahayu, dan salam rahayu. kasunyatan. Jadi gini Mbak, bener ya Mbak? Ya. Yang namanya pedaran itu kan pasti ada levelitasnya ya Pak ya? Iya. Levelitas ya, levelnya Iya. ya, tingkatan ya Pak ya? Hmm. Ada ini pedaran untuk orang syariat, ada ini pedaran untuk orang torekot, ada ini pedaran untuk orang hakikat. Itu kalau di saudara kita yang Islam Pak ya? Iya. Cuma sekarang ini yang kita bahas itu kan ajaran kejawen murni ya Mbak ya? Iya. Iya, dari aksara Honocoroko. Apa ada? Ya, aksara Honocoroko itu yang memilah-milah pedaran itu? Ya ada Mbak, sangat ada. Iya, iya. Iya, bisa Pak dibuktikan, bisa. Ya, buktinya ya sekarang ini Mbak. Pedaran aksara urip Jo itu. Iya. Aksara urip Jo. Aksara urip Jo itu apa sih Mbak? Jumbuing kawula lan Gusti. Iya, iya betul. Kalau di Indonesia kan apa Pak D? Kita harus bisa memahami maksud dan kehendaknya. Iya. Gitu loh Mbak. Iya, Kan iya. disebut jumbuing kawula lan Gusti itu. Kita ini sebagai hamba ya Mbak, harus Iya. bisa memahami maksud dan kehendak dari Dat Kang Maha Suci urip. Iya, Lah ini iya. tatarannya bukan tataran orang yang di aksara lo Mbak. Lirhandoyo Paseban Jati, orang yang masih memilah-milah titian atau jalan-jalan tuntunan ilahi robi, enggak. Ini sudah tingkatannya tinggi. Iya. Mungkin ini bisa dihubungkan dengan aksara uripgo, orang-orang yang sudah ketemu dengan guru sejatinya. Iya. Gitu loh Mbak. Gimana cara kamu bisa memahami kehendak dari Dat Kang Maha Suci urip atau kehendaknya Dat ilahi robi? Lawong Gusti Allah sendiri itu loh, wujudnya nggak bisa kita lihat, omongannya nggak bisa kita lihat, terus gimana? Apa nggak bisa kita dengar? Terus gimana caranya kamu bisa memahaminya? Apa kehendak Tuhan atas diri kamu? Lah, yang bisa jawab begini ini kan orang-orang Jawa yang sudah mencapai tingkat kasampurnan, Iya. bukan orang-orang Jawa yang masih menjaga apa Mbak? Ajaran apa? Kaluhuran atau Kaluhuran, akhlakul iya. karimah kalau dalam ajaran agama Islam. Gitu loh Mbak. Iya, iya. Iya toh? Ini orang-orang yang sudah kasampurnan Mbak. Sampai Iya. beliaunya ini tahu apa maksud dan apa maksud dan apa Iya. kehendak dari Gusti Dat Kang Maha Suci urip itu. Iya, Gitu iya. loh Mbak. Loh terus gimana Pak D caranya saya bisa ini Pak D? Tahu maksud dan kehendak dari Gusti Dat Kang Maha Suci atas diri saya atau atas hidup saya. Ya anu Mbak Sulis, jenengan belajar sampai manunggaling kawula lan Gusti. Iya toh Mbak? Iya, betul. Mbak Sulis harus belajar sampai man arofa nafsahu fakot arofa robahu kalau saudara kita yang Islam Mbak ya. Iya. Harus bisa menemui jati diri dulu. Karena disitulah titik temu kita bisa menggunakan sukmo sejati ini urip kita atau diri pribadi kita untuk bisa mendengarkan yang namanya suara Tuhan. Itulah Mbak. Iya, Iya. iya, iya, betul, betul.
Lah ini tatarannya tinggi, Mbak. Jangan mainan aksara Jo dulu, Mbak. Iya. Iya, Kalau iya. Mbak Sulis sendiri masih bingung masalah mana yang benar, mana yang salah. Ya, harusnya mainan aksara yang lain dulu. Loh, sebegitu indahnya loh Mbak aksara urip kita itu, Mbak. Iya, betul Loh, iya sekali. toh. Sangat luhur sekali. Sangat luar biasa dan sangat luhur. Iya, iya. Ya, pertanyaan saya itu cuma satu gini loh Mbak Sulis. Jenengan pikir gampang dah orang jumboing kawula lan Gusti itu? Gampang dah memahami apa yang gampang memahami apa sih kehendak dan maksudnya Allah itu kepada kita itu gampang. Ya nggak mungkin gampang. Kecuali kalau kita sudah mengenal jati diri kita sendiri. Kita bisa mendengarkan suara dari Ilahi Robi itu tadi. Baru kita tahu apa sih yang kehendak Allah itu terhadap diri kita. Ya dengan cara manunggaling kawula lan Gusti, Mbak. Iya, iya, Iya. betul. Iya, gimana, Mbak? Jadi Iya. intinya apa? Mbak kan bisa nangkap intinya apa dari keterangan ini. Jadi gini Iya. loh, Mbak. Jangan kamu memegang aksara urip, Jo, sebelum aksara urip-urip yang lain yang sifatnya dasaran-dasaran ini kamu lalui lebih dulu. Iya, iya, iya. Wis tak ambil satu contohnya. Wong jenengan ini loh sama saudara yang nggak seiman aja suka ngafir-ngafirin, neraka-nerakain ya, Mbak. Iya, iya. Ya berarti aksara no-nya itu kan sudah nggak bener toh, Mbak. Nur Condro, Goib Condro, Warsitaning Condro yang itu loh, Mbak. Iya, Bahwa iya, betul. manusia itu selalu mengharapkan untuk mendapatkan sinar ilahi Ilahi Robi. Robi. Lah dalam tatanan ini aja jenengan sudah nggak menang. Kok lari-lari mau pegang aksara urip Jo apa nggak terlalu melip? Apa nggak kedukuran? Gitu toh, Mbak. Iya, 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 Pak. Iya. Bener tuh Mbak Sulis, bener. Iya. Hmm. Jadi tatanannya aksara Jawa ini juga Ada tingkatannya, ada Mbak. tingkatannya yang Iya. iya kemarin ya seperti yang kita kupas kemarin yang ada goibnya apa Oh, itu iya, kan bener, Mbak. juga ada Pak De ya. Iya. Ada goibnya itu juga pasti. Apa goibnya di ayat itu? Iya kan? Di aksara itu ada goibnya masing-masing tiap aksara itu Pak De ya. Juga penjabaran untuk misalnya kegunaan Iya, betul. itu ada semua Ada Pak De. semua. Iya. Fungsi dari kegunaan itu, Iya. goib dari aksara per aksara Begitu itu ada. luar biasanya Mm-mm. aksara urip ono coroko ini Pak Coroko De. itu kalau kita memang benar-benar Iya. tahu. Ya mohon maaf, Mbak ya. Ya bukan ya orang ngomong itu jujur itu kan bukan berarti ujub riya takabur ya. Iya. Bukan ya. Bukan ujub apa ujub riya takabur ya Mbak. Iya. Kalau orang Islam, kalau orang Jawa kan jumowo, Iya. ujub riya sama pamer ndak. Saya dulu belajar ini itu 5 tahunan loh, Mbak. Sama Romo Ageng dibolak balik mulai dari wedarannya, gaibnya dan tetek bengeknya itu. Iya. 5 tahun Pak De 5 ya. tahun, Bang. 5 tahun saya belajar ini. Iya, baru saya memahami itu. Lah, kita kembali ke omongannya Mbak Sulis tadi loh, Mbak. Iya. Jadi gini loh, Mbak ya. Kalau mempelajari aksara urip Ono Coroko itu, Mbak. Saya ini masih pantasnya itu megang aksara urip yang mana gitu loh, Mbak. Loh, wong perbuatan saya itu loh, Pak De belum bisa menyelamatkan orang, Pak De. Saya masih suka bikin orang jengkel, masih suka nyelakakan hidupnya orang. Ya benahi dulu aksara urip kok. Karso ningsun mau ayu-ayu ning bawono. Kan gitu, Iya, Mbak. iya, betul. Kalau perilaku jenengan ini sudah bisa bikin makmur orang, bisa menjaga kemaslahatan hidup orang banyak, gitu Mbak ya. Iya. Bisa jadi warma alsanaka ilar, Iya, bisa rahmatan lil menciptakan alamin. kedamaian. Bisa menciptakan kedamaian, kesejahteraan, kasih Iya. sayang dan keselamatan. Lah nggak apa-apa naik lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Iya, iya, Aksara iya. urip mana lagi Pak De yang harus saya pelajari gitu. Iya, iya, betul, betul Pak De. Nggak ngerti ini, nggak ngerti itu, tahu-tahu langsung nggak bisa Pak De. Pokoknya saya mau jumboin kamu lolan Gusti. Saya hanya ingin tahu apa maksud Tuhan itu menghidupkan saya dengan cara yang kayak gini. Ya ini namanya kemoncolen, Mbak. Iya, iya, Ya, kemoncolen, orang Jawa bilang itu apa Mbak namanya? Iya. Ya, apa Mbak? Iya, iya, Kemajon. Omo. Omo terlalu Omo, melip gitu iya. loh. Kayak kan jenengan terlalu melip. Iya. Iya. Malah saya bilang jenengan nggak ngerti aksara do itu tadi. Dhuwur pungkasane cendek wiwitane. Ya diambil dari bawah dulu, Mbak. Iya, iya, iya. Mana dulu Pak De yang harus saya pelajari? Oh, aksara urip ini ya Pak De. Oh, ini cocok Pak De. Ya aksara urip so misalnya Pak De ya. Sifat ingsun handulu sifat tuwa. Saya harus menyelaraskan sifat hidup diri saya dengan sifatnya hidup ilahi robi Pak De ya. Ya kalau Allah itu maha pengasih, maha penyayang, saya juga harus kasih dan sayang Pak De ya. Kalau Iya. Allah itu maha apa itu
Maha Gagah dan perkasa saya juga harus gitu Pak De ya. Iya. Ya intinya saya nggak boleh gampang stres, nggak apapun boleh pedot. Saya harus tegar menghadapi apapun, saya harus tegar lah. Amalkan dulu itu, baru pegang aksara urip Jo. Gitu. Iya. Iya, baru bisa jumbuhin kawula lan Gusti gitu. Oh iya Pak De, ini kemarin juga ada salah seorang yang ingin tahu alamat panjenengan Pak De. Mungkin suatu saat ingin sowan Ya gitu. monggo. Iya. Cantumkan aja, Mbak. Kalau Iya. memang mbaknya atau masnya itu mau belajar atau kebetulan ya rumahnya nggak jauh ya Mbak ya. Iya. Ya, saya kan tinggal di Surabaya. Mungkin jenengan tinggal di Pasuruan, di Jember, di Gresik Iya, atau mungkin nanti jenengan bisa di Jombang, ya. kontak dulu Pak De ya. Kontak-kontakan lah kalau jenengan Iya, main ke mungkin Surabaya, ada yang mampir, mau nggak apa-apa. dipertanyakan. Iya, Iya. nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa ya. Iya. Tapi telepon dulu ya Mbak ya. Iya, iya. Soalnya saya sendiri kan juga ada kesibukan banyak. Iya. Iya, Ada orang iya, ke sana Pak De. kemari, takutnya kalau jenengan jauh-jauh dari rumah terus nggak ketemu saya karena saya diajak Lah. orang keluar kan nggak enak. Iya kan jenengan juga sibuk Iya Mbak. Pak De. Saya Yang punya ngajar ke sana kesibukan. kemari sepertinya sedikit sekali waktu luang. Saya iya. Iya. Makanya lebih bagus telepon dulu Mbak. Iya, seperti saya ini. Iya. Kalau telepon janjian selalu bertelepon-telepon dulu. dulu. Ya takutnya itu loh Mbak, kasihannya Iya. itu kalau nanti jauh-jauh datang ke rumah terus saya nggak ada. Iya, iya, Atau iya. saya kerja atau diajak orang kan gitu ya. Iya, Nggak iya. apa-apa Mbak, cantumkan aja. Iya, nanti Ketemu tak cantumkan. di mana, nomor telepon saya apa berapa kasihkan aja. Iya, iya, Pak De. Gimana Mbak masalah Mbak Sulis tadi Mbak? Ya, saya kira ya, Mbak, ya? cukup jelas ya, lah. Mbak ya? Iya, Hmm. aksara Jo ya. Jo ya, jumboin kawula lan jumbo Gusti. kawula lan Gusti. Iya. Kita Ya harus istilahnya paham, itu ya. manunggale kawula lan Gusti lah. Harus itu Iya. dulu, harus itu Iya. dulu. Kalau kita sudah manunggal kepada Gusti, Gusti Baru bakal jumbo. baru kita jumbo. Iya. Kita bisa memahami apa Iya. maksud dan kehendak Gusti itu terhadap diri Iya. kita kan gitu Ya, ya. seperti yang kita ulas tempo hari dulu itu di Oh, iya. yang Kudo Kardono Iya, itu. Kudo Kardono Mbak ya, Iya. masalah itu ya Mbak ya. Masalah jumbo Masalah gitu. jumbo ya Mbak ya. Iya, iya. Masalah manunggaling kawula lan Gusti. Iya, iya. Ya. Sudah ya Mbak ya? Ya, Cukup sudah. ya Mbak ya? Terima kasih Pak De atas penjabarannya. Sama-sama. Rahayu, 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 rahayu. rahayu Mbak. Rahayu.